Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Darmawan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, bentuk negara Republik Indonesia yaitu kesatuan, memiliki bentuk pemerintahan yakni republik, yang dimana presiden itu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Bentuk-bentuk pemberontakan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tahun 1948. PKI melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati dengan melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Faktor penyebab dari pemberontakan ini adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Penyelesaian pemberontakan ini, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di daerah Jawa Barat. Cara yang dilakukan oleh DITII yaitu mendirikan negara Islam Indonesia dengan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Faktor penyebab pemberontakan ini yaitu dilandasi dengan ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dikarenakan waktu itu kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Langkah penyelesaiannya yaitu pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisi tentang penumpasan DITII yang dilakukan dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai tahun 1959. Pada tahun ini terjadi adanya federalisme yang diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949. Yang kedua, pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Bentuk-bentuk pemberontakan. A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA mencoba melakukan kudeta pada Januari dengan tujuan untuk mempertahankan negara federalis saat sebagian besar negararis ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dalam Republik Indonesia. Faktor penyebabnya pemberontakan ini yaitu dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Penyelesaian pemberontakan ini dilakukan dengan melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ke Bandung. Dan pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Andi Aziz ingin pasukannya saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Faktor penyebab pemberontakan ini diawali dengan kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950
Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Penyelesaian pemberontakan ini yaitu pemerintah memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk melapor ke Jakarta dengan batas waktu 4 kali 24 jam. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini ingin memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan. Faktor penyebab pemberontakan, pemimpin pemberontakan ini menolak adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian pemberontakan ini diatasi dengan melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang ketiga, masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, yang pertama terjadi adanya dekret presiden yang mengakibatkan terarahnya negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 itu kembali sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, kembalinya presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Penyimpangan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan DPR gotong royong. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Insinyur Soekarno. C. Penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional yang anggotanya diambil dari organisasi sosial dan organisasi masyarakat di Indonesia. Terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Diperas menjadi Trisila, bahkan diperas menjadi Ekasila. F. Adanya Nasakom, nasionalisme, komunisme, dan agama, yang dimana adanya Nasakom ini akan mengakibatkan bangkitnya PKI. Yang keempat, masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Kelebihan sistem di masa Orde Baru. 1. Pendapatan per kapita pada tahun 1966 itu lebih dari $1.000. Yang kedua, berhasilnya program transmigrasi. 3. Berhasilnya program keluarga berencana. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Penyimpangan sekaligus kelemahan di bidang ekonomi, terjadinya monopoli sehingga terjadi pemisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pembangunan ekonomi dilandasi untuk kepentingan individu. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di lembaga eksekutif sehingga lembaga eksekutif lebih dominan daripada lembaga legislatif. Bidang hukum. Peraturan Undang-Undang Dasar kepada Presiden kurang memadai sehingga berpicu terjadinya KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang terakhir adalah masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Di masa reformasi ini, yang pertama memiliki tekad untuk bersih dari korupsi, kolusi, dan yang kedua memiliki tekad untuk menciptakan sistem yang demokratis. Yang ketiga, pada periode reformasi ini juga terjadi adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi 4 kali oleh MPR. Yang pertama pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya ada di milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Indra Darmawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.